Pemda kehancuran ID, bela teroris dan pecat Dr. Terawan. Seharusnya Dr. Terawan ini mendapatkan penghargaan sehingga ID harus memberikan klarifikasi yang jelas, harus juga diproses secara jelas. Dr. Terawan harus diberikan hak jawab dan lain sebagainya. Kami yakini Dr. Terawan pun sudah banyak menolong pasien-pasien di Indonesia. Saya pun juga pernah menjadi pasiennya Dr. Terawan dan memang ini sesuatu ilmu kedokteran yang mengalami peningkatan, sehingga ini harus kita berikan penghargaan, kita berikan apresiasi. Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara ID dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik sehingga situasi yang terbangun akan kondusif dan kita bisa kembali menyalurkan energi, waktu kita, dedikasi kita, kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan untuk membangun masyarakat Indonesia ya. Rata-rata Komisi 9 menyayangkan hal ini terjadi dan mereka minta agar ini segera saya mengatasnamakan Komisi 9 bukan secara pribadi ya, karena memang ini sudah ribut di grup kami di komisi menyangkut apa yang terjadi dengan kebetulan dia seorang Dr. Terawan dan kebetulan dia seorang menteri, tapi dilihat kalau seorang mantan menteri bisa jadi seperti ini, apalagi dokter-dokter yang lain. Kasihan, ini nggak boleh semena-mena gitu. Kepada yang terhormat Kepala ID dan segenap pengurus ID untuk menjelaskan secara transparan dan apa adanya kepada masyarakat apa sebenarnya alasan pemecatan Dr. Terawan ini. Karena menurut saya 3 alasan yang diutarakan oleh ID yang dijadikan dasar pemecatan Dr. Terawan ini terkesan mengada-ngada. Yang kedua, saya juga meminta tolong kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk supaya tolong mengintervensi persoalan pemecatan Bapak Dr. Terawan ini. Sering dulu ketika masih kerja di swasta mendengar kalimat seperti ini. Jikalau memang mutiara dilempar ke lumpur sekalipun akan tetap mutiara. Tinggal tunggu lumpurnya kering, mutiara akan kembali bersinar. Sementara jika memang imitasi, dipoles dengan emas pun ia akan tetap imitasi. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kasus pemecatan Dr. Terawan, saya teringat kembali dengan petuah itu. Dr. Terawan sudah membuktikan kapasitasnya sebagai dokter yang paling segalanya di tanah air. Seabrek prestasi luar biasa yang tak muat jikalau dituliskan di sini ya, ataupun kita bahas di sini. Yaitu adalah pembuktian bahwa Dr. Terawan adalah mutiara Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai aset penting yang membawa nama harum Indonesia di mata internasional. Namun faktanya, di tengah-tengah kekaguman kita ada konspirasi busuk oleh sekumpulan dokter yang bernaung di ID, Ikatan Dokter Indonesia, yang katanya profesional serta menghimpun seluruh dokter di Indonesia untuk dapat mengembangkan ilmu kesehatan serta profesinya. Namun faktanya, Dr. Terawan yang mengembangkan profesinya dengan menemukan metode dan cara pengobatan brainwash alias cuci otak terhadap penyakit mematikan stroke ini telah mampu menolong jutaan orang dari kematian. Bahkan orang-orang penting di negeri ini sudah merasakan manfaat dari hasil penelitian Dr. Terawan, sehingga tidak wajar dan tidak pas ketika ID harus memecatnya dengan alasan yang kurang kuat. Ya, mengapa saya katakan kurang kuat? Karena Dr. Terawan dituding melakukan sejumlah pelanggaran kode etik. Kode etik yang dimaksud mulai dari Dr. Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKIK nomor 9320/PB MKIK keputusan _02/2018 tanggal 12 Februari 2018 hingga surat keputusan itu diterbitkan. Kedua, yang bersangkutan ini melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai. Ketiga, Dr. Terawan bertindak sebagai ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia atau PDSRKI. Keempat, menerbitkan surat edaran bernomor 183 tertanggal 11 Desember 2021 yang berinstruksikan kepada seluruh ketua cabang dan juga anggota PDSRKI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PBID. Kelima, Dr. Terawan telah mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari ID cabang Jakarta Pusat
ke ID cabang Jakarta Barat. Dan begitulah memang ribet ya dan ruwetnya birokrasi di negeri ini. Sehingga terkesan bertele-tele dan banyak orang seperti Dr. Terawan itu ogah mengikuti prosedur yang memang bertele-tele sehingga negeri ini susah majunya. Bagi Dr. Terawan, pemecatan dari ID bukanlah sesuatu penghalang bagi karirnya. Karena tadi, dia adalah mutiara yang kemana saja akan sukses. Beda dengan ID, pemecatan sepihak tanpa disetujui semua anggota berakibat fatal. Terjadi perpecahan di tubuh ID, hanya sedikit yang setuju. Reaksi keras juga terjadi di mana-mana. Baik di organisasi ID sendiri dan juga di tengah-tengah masyarakat. Bahkan netizen sudah bermain dan kehancuran ID tinggal menunggu waktu saja. Ibarat pepatah, ID telah memainkan api di tubuh mereka sendiri dengan memecat Dr. Terawan. Apakah ID tidak takut dengan kekuatan netizen Indonesia? Apakah rakyat ataupun masyarakat yang sudah ditolong oleh Dr. Terawan akan diam saja? Apakah kesalahan paling mendasar yang dibuat oleh Dr. Terawan hingga harus dipecat oleh ID? Seharusnya ID itu berkaca dan legowo. Walaupun ada tindakan dari Dr. Terawan yang mereka nilai tak wajar, harusnya mereka tak perlulah melakukan pemecatan. Dan seharusnya apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan semata-mata untuk menolong rakyat Indonesia, bukan? Dengan pemecatan ini, maka sendirinya terbukalah borok ID selama ini yang ditutup-tutupi dan rapi di tengah publik. Ya, bagaimana tak terbongkar? Dengan sendirinya maka akan terungkap apa kerja ID selama ini. Benarkah ID organisasi mempersulit para dokter lulusan luar negeri yang selama ini beredar? Terungkap ID organisasi yang penuh dengan rasa iri hati, dengki, persaingan tak sehat dan kemungkinan besar sudah disusupi oleh orang-orang intoleran dan radikalisme di dalamnya. Sehingga gampang saja main pecat terhadap orang-orang berkualitas seperti Dr. Terawan. Ya, bagaimana kita tidak mengatakan ID sudah mengarah ke intoleran dan di dalamnya sudah dipenuhi oleh orang-orang radikal? Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Ketua Satgas COVID-19 PBID Zubairi Jurban berbela-sungkawa atas kematian Dr. Sunardi yang seorang pentolan teroris dan harus ditembak oleh Densus 88. Bahkan, ID membuat hoax Dr. Sunardi lemah pakai tongkat segala. Faktanya CCTV menunjukkan dia bisa bicara normal loh. Bahkan nyetir pun bisa ngebut. Ia juga menyebut Sunardi sebagai orang baik. Teroris adalah penjahat, sampah peradaban. Densus 88 sudah benar membunuh teroris Sunardi. ID juga mengglorifikasi Dr. teroris Sunardi dengan pernyataan ngawur Arif Budi Satria bahwa Sunardi berjiwa sosial tinggi. Teroris Sunardi menipu publik untuk menutupi kegiatannya. ID pun berbela-sungkawa pada teroris ini. Ngawur dan juga tendensius glorifikasi pada teroris. Apakah memang ID itu seperti LSM dan seperti MUI? Jika memang, maka ID dibubarkan sajalah karena ada lembaga lebih penting dibanding ID. Indonesia Medical Council alias Konsil Kedokteran Indonesia yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara Dr. Terawan yang mengalami pemecatan dari ID akan banyak mendapatkan dukungan bahkan negara lain. Tentunya akan membukakan pintu lebar-lebar menerima kejeniusan seorang Dr. Terawan dan memberikan ruang untuk berpraktek